Selamat malam, nama saya Bayu Fajar Maulana dari kelas CC. Di sini saya akan mempresentasikan tugas kecerdasan buatan yang dibimbing oleh Bapak Hari Nugroho dengan mata kuliah kecerdasan buatan. Artificial Intelligence atau AI atau kecerdasan buatan adalah bidang ilmu komputer yang berfokus pada pembuatan sistem atau mesin yang dapat meniru kecerdasan manusia untuk menyelesaikan berbagai tugas. AI melibatkan pengembangan algoritma dan model yang memungkinkan mesin untuk memahami, belajar, berpikir, dan mengambil keputusan seperti manusia. Tujuan Artificial Intelligence atau AI yang satu, Smart Assistant. Seperti yang telah disebut sebelumnya, Smart Assistant mengandalkan AI untuk menguraikan informasi penting dari kumpulan data teks dalam jumlah besar untuk mengatur jadwal penggunaan secara lebih baik. 2. Chatbot. Chatbot menggunakan AI untuk dapat memahami masalah pelanggan dengan lebih cepat dan memberikan jawaban yang lebih efisien. 3. Recommendation Engine. Mesin rekomendasi juga menggunakan AI supaya dapat memberikan rekomendasi otomatis kepada pelanggan berdasarkan perilaku, kebiasaan, ataupun riwayat aktivitas pelanggan. Ada beberapa aspek utama dalam AI, antara lain Machine Learning, Natural Language Processing atau NLP, Computer Vision, dan Robotik. Beberapa metode yang dikembangkan dalam teknik Artificial Intelligence untuk meniru kecerdasan makhluk hidup maupun benda mati untuk menyelesaikan sebuah persoalan. Fuzzy Logic. Fuzzy Logic adalah pendekatan matematis untuk menangani ketidakpastian dan ambiguitas dalam pengambilan keputusan dan pemrosesan data, dengan mengizinkan nilai kebenaran dalam rentan kontinu antara 0 dan 1. Fuzzy Logic menawarkan fleksibilitas dan kemampuan untuk meniru cara manusia berpikir dalam banyak sistem otomatis, seperti kontrol suhu, pengenalan pola, dan kecerdasan buatan. 2. Evolutionary Computing. Evolutionary Computing adalah pendekatan yang kuat dan fleksibel untuk memecahkan masalah yang sulit atau kompleks dengan menggunakan prinsip-prinsip evolusi biologis. Dengan menggunakan algoritma seperti generic algorithm, generic programming, dan lainnya, komputasi evolusioner dapat mencari solusi optimal dalam ruang pencairan yang luas dan seringkali tidak terstruktur. Teknik ini digunakan dalam berbagai bidang seperti optimisasi hingga kecerdasan buatan dengan kemampuan untuk menangani ketidakpastian, adaptasi, dan perubahan. Machine Learning. Machine Learning menggunakan algoritma untuk mencetak dan mengambil kesimpulan berdasarkan data dianalisis. Random Forest. Random Forest adalah algoritma machine learning yang populer digunakan untuk tugas klasifikasi, regresi, dan prediksi lainnya. Ini adalah metode ensemble yang menggabungkan beberapa pohon keputusan untuk meningkatkan akurasi dan ketahanan prediksi. Setiap pohon dalam hutan dilatih pada subset acak dari data dan fitur, yang membantu mengurangi overfitting dan meningkatkan keragaman model. Random Forest dapat diterapkan dalam berbagai bidang seperti kesehatan, keuangan, pemasaran, dan lainnya. Misal dalam bidang kesehatan digunakan untuk memprediksi penyakit, menganalisis data pasien, dan membantu dalam diagnosis. Di bidang keuangan digunakan untuk penilaian risiko kredit, deteksi kecurangan, dan prediksi harga saham. Dan di bidang pemasaran, Random Forest membantu dalam segmentasi pelanggan, sistem rekomendasi, dan analisis sentimen. Cara kerja Random Forest. 1.
Bootstrap sampling. Data latih diambil secara acak dengan penggantian untuk membangun beberapa subset. 2. Membangun pohon putusan. Setiap pohon yang dibangun dengan subset data yang acak dan pada setiap percabangan hanya subset acak dari fitur yang dipertimbangkan. 3. Voting atau averaging. 4. Klasifikasi. Voting mayoritas dari semua pohon. 5. Regresi atau rata-rata dari hasil prediksi semua pohon. 6. Mengurangi overfitting. Dengan menggabungkan banyak pohon dan menggunakan subset data, fitur acak random forest lebih robust dan mengurangi kemungkinan overfitting dibandingkan dengan pohon keputusan tunggal. Beberapa langkah mengolah tabel-tabel random forest. Yang pertama, persiapkan data, menyiapkan dan membersihkan dan membagi data. 2. Modeling. Membantu model random forest dengan data latih. 3. Evaluasi atau mengukur kinerja model menggunakan metrik yang sesuai seperti akurasi atau MSE. 4. Interpretasi. Menganalisis hasil dan pentingnya fitur yang digunakan model. 4. Tuning. 5. Tuning. Jika diperlukan melakukan pencairan hypermeter untuk meningkatkan kinerja model. Keunggulan random forest. Keunggulan random forest terletak pada kemampuannya untuk menangani data besar dan kompleks, serta mengurangi resiko overfitting dengan menggunakan banyak pohon keputusan yang dibuat berdasarkan subset dan data acak. Dengan aplikasi yang luas ini, random forest telah menjadi salah satu alat yang sangat berguna untuk analisis prediktif dan pengembalian keputusan di berbagai industri. Berikut adalah gambar-gambar peta, contoh, dan klasifikasinya. Sekian yang dapat saya presentasikan pada tugas ini. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.